Oke, kita akan lanjut ke kasus yang kelima, penyelesaian audit. Sebenarnya ini teoritis aja, tapi kita akan sama-sama belajar gimana kita cara lihat apa aja sih yang penting dari soal dan kemudian bagaimana menjabarkan hal tersebut dalam bentuk jawaban. Oke. Nah, jadi ada KAP, CPA, dan rekan. Nanti selanjutnya kita sebut KAP. Dia sudah menyelesaikan audit atas LK-nya PT Baru Buka Usaha. Nanti selanjutnya kita sebut perusahaan atau klien. Tahun buku yang diaudit itu tahun buku 2020, akhir tahun 2020. Nah, audit tahun 2020 ini udah tahun ketiga. Berarti mereka udah melakukan perekatan berulang ya. Kemudian semua prosedur itu sudah dilakukan oleh auditor dan auditor juga telah memperoleh bukti yang cukup dan tepat. Nah, semua usulan koreksi itu sudah dibahas dengan direksi perusahaan. Auditor juga sudah mendapat surat representasi direksi dan pernyataan tanggung jawab direksi atas laporan keuangan serta kelengkapan lain untuk penyelesaian audit. Oke. Nah, yang kedua, berikut ini kita disajikan data nih yang diringkas dari KKP penyelesaian audit dan dokumen yang relevan. Yang pertama, materialitas awal yang ditetapkan itu 500 juta dan materialitas pelaksanaan adalah 350 juta. Batas salah saji yang dapat diterima oleh akun aset itu aset dan liabilitas itu masing-masing kalau aset 225, liabilitas 200 juta. Oke, jadi kita dapat empat apa empat pernyataan nih, diketahuinya ada empat. Yang pertama, materialitas awal atau preliminary materiality itu 500 juta. Yang kedua, materialitas pelaksanaan atau performance materiality itu 375 juta. Kemudian ada batas salah saji yang dapat diterima. Jadi di bawah dari angka ini itu masih dapat diterima dan setelah angka ini itu sudah diperhitungkan sebagai apa? Beresiko gitu lah ya. Nah, jadi aset tetapnya itu batas materialitasnya itu batas salah sajinya itu 225 juta, kalau liabilitas itu 200 juta. Oke, itu dari pernyataan yang pertama. Yang kedua, dari hasil audit KAP ini mengusulkan beberapa koreksi audit. Jadi ada koreksi yang pertama, ternyata si klien ada salah catat terkait dengan nilai aset tetap dan liabilitas sebesar 2,5 miliar. Yang kedua, atas kesalahan pencatatan tadi, beban bunga pembayaran cicilan liabilitas juga salah sebesar 120 juta. Lalu yang ketiga, atas kesalahan biaya penyusutan sebesar 100 juta karena perbedaan perhitungan yang dilakukan perusahaan dengan KAP, perusahaan kemudian menghitung penyusutannya selama 10 bulan, sedangkan KAP ini ngitungnya 11 bulan. Jadi KAP ngitungnya lebih banyak ya daripada si klien gitu. Nah, atas pembelian aset tetap pada tanggal 15 Februari 2020. Oke, yang ketiga, pada pembahasan dengan direksi ternyata semua usulan ini yang poin A, B, C di nomor 2 ini diterima oleh direksi kecuali koreksi biaya penyusutan atau yang C ini ya. Itu tidak diterima. Kemudian auditor ini dapat menerimanya karena memang nilainya masih di bawah batas salah saji akun aset tetap, di mana batas salah sajinya tadi kan untuk aset tetap itu 225, sedangkan ini kan salahnya masih di angka 100 juta ya, jadi masih ditoleransi oleh auditor gitu. Kemudian auditor memasukkan angka 100 juta ke dalam KKP ringkasan perbedaan auditnya. Dalam CLK nomor 43 juga terdapat pengungkapan masalah hukum yang sedang dihadapi klien terkait dengan tuntutan karyawan atas pesangon. Jadi saat ini klien kita atau perusahaan ini punya apa ya, sedang di peradilan lah, punya masalah hukum dengan eh, karyawannya, jadi ada tuntutan. Kemudian hal ini sudah dijelaskan atau dipaparkan dalam CLK si klien. Perusahaan juga mengatakan atau menyatakan bahwa perusahaan ini kemungkinan besar akan kalah dan harus membayar 350 juta. Nah, perusahaan atau klien kita juga sudah buat cadangan nih di LK-nya atas jumlah yang harus dibayar ini atau 350 juta ini. Jadi istilahnya perusahaan ini kan lagi ini nih, lagi apa? Di peradilan. Jadi belum ada putusan resmi atau belum ada eh,
uang yang akan dikeluarkan karena emang belum pasti ya hasilnya. Tapi dia sudah eh, menyisihkan gitu sebesar 350 juta untuk kemudian nanti kalau kemungkinan terburuknya dia kalah. Tapi memang sudah mengaku bahwa kemungkinan besar akan kalah gitu ya dengan karyawannya. Nah, kita diminta untuk apa? Kita diminta untuk mengidentifikasi opini apa yang kira-kira akan diberikan oleh seorang auditor terhadap atau orang diberikan oleh KAP CPA dan rekan ini terhadap laporan keuangan PT Baru Buka Usaha. Kemudian nanti kita jelaskan kenapa opini tersebut diberikan. Lalu yang kedua, kan ada informasi tentang apa permasalahan hukum ini. Di poin keempat, nanti kita ditanya itu dampaknya apa terhadap hasil audit kita. Oke? Nah, jadi yang pertama, tadi kan kita ketahui nih, ini yang pertama sudah batas materialitasnya, udah kita tulis di sini ya. Lalu yang kedua ternyata ada kesalahan pencatatan nilai aset tetap dan nilai bebas. Jadi ada salah catat 2,5 M. Kita lihat kembali tadi batas yang diterima tuh hanya sebesar ini, 225 juta ditambah 200 juta. Ini batas materialitas yang dapat diterima auditor. Jadi hanya sebesar 445 juta saja. Tapi kan nilai kesalahannya ada 2,5 M. Jadi lebih besar ya, melebihi batas salah saja yang dapat diterima. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita hitung nilai total dari kesalahannya dari sini ya. Jadi ada 2,5 tadi. Ini lalu yang kedua, ada kesalahan pencatatan beban bunga ini 120 juta karena salah catat di awal juga ya. Lalu ada kesalahan biaya penyusutan yang ini 100 juta. Oke. Nah, ini. Nah, kita jumlahkan totalnya adalah 2,720 miliar. 2 miliar 720 juta. Nah, jadi ini adalah total misstatement-nya. Artinya total ini sudah lebih, sangat lebih dari batas salah saji yang diterima ya. Tapi kita lihat lagi, nilai total kesalahan kan 2,7 M lah ya. Ini sudah lebih dari materialitas yang diterima yaitu 500 juta nih yang ini. Nih yang ini materialitas awal, preliminary materiality ini. Nah, tapi kita lihat ternyata di poin ketiga direksi atau klien kita ini putusannya adalah menyetujui hasil koreksi kita sebagai seorang auditor. Nah, jadi tapi yang disetujui itu kecuali yang ini yang 100 juta ini. 100 juta biaya penyusutan itu tidak disetujui di mana nantinya KAP yang KAP, maaf, auditor yang akan memasukkan angka 100 jutanya gitu. Jadi awalnya auditor menghitung 11 bulan, nantinya auditor kemudian menghitung 10 bulan mengikuti perusahaan gitu. Nah, ini kemudian apa? Maka dari itu setelah disetujui berarti kan klien akan melakukan apa? Perbaikan ya pada laporan keuangannya atas kesalahan atau misstatement yang telah diidentifikasi oleh KP atau auditor. Nah, nantinya jadinya total misstatementnya itu bukan lagi 2,7 M ini, tapi sisa 100 juta saja. Nah, kalau sisa 100 juta, maka ini masih dapat ditoleransi karena ya batas apa materialitas yang ditentukan kan 500 juta ya masih lebih kecil daripada batas materialitas alias dia tidak lewat lagi gitu. Karena yang lainnya udah diperbaiki, perusahaan ngikutin saran dari auditor. Nah, kalau sampai sini, maka kita sebagai seorang auditor akan kemudian memberikan opini. Opininya apa? Opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Karena ya semua usulan koreksi tadi sudah diterima, udah diperbaiki sama klien. Walaupun yang kesalahan biaya penyusutan ini tidak diterima, tapi nilai ini masih lebih kecil daripada batas materialitas yang telah ditentukan. Oke, lanjut lagi di pernyataan selanjutnya di nomor 4. Ternyata di CALK-nya itu ada pengungkapan masalah hukum ya. Nah, jadi yang antara perusahaan dengan karyawan itu.
Kemudian proses hukumnya sudah sampai tahap akhir dan kemungkinan besar perusahaan ternyata akan kalah, bayar denda 350 juta. Jadi, auditor itu akan memberikan paragraf. Kenapa? Karena memang ada hal yang ketika orang yang membaca laporan keuangan itu harus memperhatikan hal ini. Jadi, paragraf tambahan ini akan berisi penekanan akan suatu hal. Dalam hal ini adalah masalah hukum antara perusahaan dengan karyawan ini. Itu akan ada bayar denda lah istilahnya, atau perusahaan akan mengeluarkan beban baru yaitu sebesar 350 juta. Nah, ini dirasa oleh auditor perlu untuk diperhatikan oleh para pengguna laporan keuangan. Makanya auditor akan memberikan opini tetap wajar ya. Wajar, tapi dengan paragraf tambahan. Kenapa wajar? Karena memang setelah dihitung kembali pun nilai kesalahan atau misstatementnya ini masih lebih kecil daripada nilai atau batas materialitas yang telah ditentukan. Nah, di sini materialitasnya dari awal kita udah dikasih tahu ya, di sini materialitasnya 500 juta. Jadi kita nggak perlu ngitung lagi di sini. Oke. Nah, sudah. Nah, ini untuk penekanan suatu hal itu kondisinya ini contohnya yang ini, suatu ketidakpastian dengan hasil di masa depan akan perkara litigasi atau hukum ya, yang tidak biasa atau tindakan yang dilakukan. Nah, ini ketika ada hal ini berarti auditor perlu memberikan paragraf penekanan akan suatu hal. Dalam hal ini kan memang klien kita atau PT apa PT baru buka usaha ini kan memang mengalami hal ini, yaitu ada perkara litigasi antara perusahaan dengan karyawannya gitu. Lalu kesimpulannya, maka opini yang akan diberikan oleh KAP, CPA, dan rekan terhadap laporan keuangan PT baru buka usaha tahun 2020 setelah semua misstatementnya sudah diperbaiki, kemudian ada masalah hukum tadi adalah auditor akan memberikan opini wajar tanpa pengecualian, tapi dengan paragraf penekanan suatu hal. Penekanan halnya ini apa? Yaitu adalah masalah perkara litigasi ini. Oke. Nah, terus soal yang kedua, kita diminta untuk menyebutkan apakah informasi pada butir keempat terkait masalah litigasi ini berdampak pada paragraf opini. Ya, udah terjawab sih sebenarnya dengan apa opini yang diberikan WTP dengan paragraf penekanan suatu hal itu pasti ya mempengaruhi terhadap opini karena ya memang opininya kan awalnya WTP doang nih tanpa ada embel-embel lain. Tapi setelah itu kemudian terpengaruh, yaitu auditor akan memberikan paragraf penekanan suatu hal. Tapi basically opininya tetap sama, yaitu wajar tanpa pengecualian gitu. Dalam paragraf tersebut, cantumkan pengacauan yang jelas tentang hal yang ditekankan dan acuan atas CLK relevan dengan hal tersebut. Dalam kasus ini yang ditekankan adalah masalah hukum yang sedang dialami oleh perusahaan terkait dengan pesangon karyawan. Pencantuman paragraf penekanan suatu hal dalam laporan auditor ini tidak mempengaruhi opini auditor ya, karena emang opininya basically tetap WTP ya. Tapi ada perubahan sedikit yaitu dia memberikan paragraf penekanan akan suatu hal. Oke. Nah, ini cakupan materinya nanti teman-teman bisa baca di Sobas ya. Ini buat materi tambahan buat teman-teman. Tapi inti dari pertanyaan 1 dan 2, jenis opini yang diberikan adalah WTP dengan paragraf penekanan suatu hal. Lalu yang kedua, ini tidak mempengaruhi opini, namun ada sedikit perubahan. Nah, karena auditor itu memberikan opini tapi dengan paragraf penekanan gitu ya. Oke, teman-teman, ini dia pembahasan untuk penyelesaian audit. Jadi yang perlu teman-teman garis bawahi di sini adalah kita auditor ketika memberikan suatu opini akan memperhatikan materialitas, kemudian memperhatikan batas-batas materialitas ya. Yang kedua, kemudian memperhatikan juga kemungkinan-kemungkinan salah saji atau misstatement yang ada dalam laporan keuangan klien. Lalu kemudian nanti kita bandingkan hasil
atau jumlah kesalahan ini dengan batas materialitas yang udah ditentukan di awal itu lebih kecil atau lebih besar atau mungkin sama gitu, nanti dilihat lagi. Lalu kemudian nanti kita bisa memberikan opini. Nah, opini kembali lagi kita flashback dikit. Opini itu ada yang wajar tanpa pengecualian, wajar ada yang wajar tanpa pengecualian, ada yang wajar dengan pengecualian. Ada juga yang tidak wajar, ada juga yang tidak menyatakan pendapat sama sekali ya. Itu jenis-jenis opini, bisa teman-teman baca-baca kembali untuk apa pengklasifikasiannya seperti apa, karena semua ini akan kita pakai nanti ketika kita kemudian menentukan opini. Baik, teman-teman semangat belajar, semangat UAS. Semoga kita semua dilancarkan. Bye.